Halo, kenalin, gua Ilham dan mungkin ini akan menjadi video pertama gua di mana gua akan merakit PC pribadi gua sendiri yang gua cicil pembelian part per partnya. Mungkin gua akan jelasin sedikit dari masing-masing partnya itu sendiri dan berapa harga masing-masing partnya itu. Gua mulai mencicil ini dari tahun 2024. Di bulan November 2024 gua udah list di sini semua berapa harganya dan kapan gue belinya. Sebagai bukti kalau ini memang part per part, di sini ada bukti layar yang plastiknya udah kelupas guys. So kita mulai dari part pertama yang gue beli itu adalah casing. Kenapa gue beli casing? Karena kalau gue ngelihat casing itu gue jadi terobsesi bahwa gue harus menyelesaikan apa yang udah gue mulai. Jadi pertama gue beli casing, setiap gue bangun tidur gue ngeliat casing, gue punya pemikiran bahwa gue harus ngelanjutin PC yang udah gue rencanain ini. Ini gue beli di tahun 2024, tepatnya di bulan November. Casing ini tipe Venom RX Demon, warna putih. Harganya itu 584.000. Oh ya, gue beli semua part-part ini secara online di toko hijau karena gue sendiri kerja, jadi nggak bisa lah buat beli ini secara langsung ke tokonya seperti itu. Kemudian di keduanya itu gue beli ada motherboard. Gue beli motherboard ini motherboard ASRock ya, tipe B760 Pro RS DDR4. Ini adalah generasi 14 dan gue akan pakai ini micro ATX. Cuma casing ini gue ATX ya, karena in case nanti kedepannya gue upgrade Mobo, gue masih bisa pakai casing yang sama. Kemudian motherboard ini harganya di 1.875.000. Ini untuk LGA 1700 ya, punyanya Intel. Yang untuk AMD juga ada dia. Cuma beda tipe aja. Kemudian ada RAM. RAM-nya itu gue beli yang T-Crate. Ini 16 GB, 2 piece, masing-masing 8 GB. Itu harganya sekitar 475.000 secara online. Mungkin kalau kalian beli di tokonya jauh lebih murah guys. Kemudian lanjut ke SSD. Gue beli SSD yang ADATA yang untuk 1 tera itu bulan Agustus tahun ini di 2025. Jaraknya itu cukup jauh dari November 2024 ke Agustus 2025. Kenapa seperti itu? Karena gue harus mempertimbangkan cash flow diri gue sendiri. Jadi ini salah satu keuntungan kenapa beli part per part itu sangat memudahkan buat kayak kalian yang mungkin salarinya masih pas-pasan, jadi masih bisa nabung sedikit-sedikit seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke bagian prosesor. Gue beli prosesornya ini milih yang Intel ya, Intel LGA 1700 generasi 12400F i5. Ini harganya itu di 2 juta 12.000. Kemudian lanjut ke power supply. Ini. Nah, power supply-nya itu gua ambil yang HV Pro 85 Plus. Yang 550 watt. Karena kalau lebih gede takutnya listrik di sini nggak kuat, guys. Itu 550 watt. Kemudian ya, ini harganya di 679.000. Kemudian gue juga beli fan. Ada 2 fan ya. Dari Olympus, ini yang reverse, yang untuk ngambil angin dari luar ke dalam supaya pendinginan di dalamnya itu, sirkulasi udara di dalam itu lebih dingin ya. Ini yang reverse ada 3 piece RGB, cuma nanti mungkin RGB-nya nggak gue pakai, gue akan lebih pakai condong ke warna putih atau warm seperti itu. Ini harganya di 177.000 sama ini yang single untuk buang angin, untuk ngeluarin angin yang ada di dalam supaya udaranya nggak ngendap di dalam, panasnya nggak ngendap di dalam. Itu harganya di 62.500.
Kemudian gue beli air coolernya juga, Oxypush juga satu paket sama ini tadi. Ini di harga 363.000. Kenapa air cooler? Karena kalau gue pakai yang lain gue masih belum berani ya, karena ini pertama kali gue ngerakit PC. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu mungkin nanti akan gue pelajari juga pakai yang lain. Jadi untuk sekarang ini gue pakai air cooler yang dari Oxypush ini. Kemudian ini yang part paling mahal guys, VGA. VGA-nya ini gue pakai AMD, dari AMD RX 6600. Ini gue dapat di harga 3,8, 3895 lebih tepatnya. Kenapa gue pilih ini ya, sebenarnya gue nggak tahu sih guys, ini akan overprice, overpower dengan Mobo yang ada atau seperti apa, gue juga belum tahu. Karena balik lagi, ini adalah pertama kali gue ngerakit PC, jadi gue akan mencoba belajar juga dari sini. Dan mungkin kalau kalian ada saran bisa tulis di kolom komentar apa yang seharusnya gue beli dan seharusnya nggak gue beli, atau yang perlu gue ganti dari sini semua. Jadi mungkin untuk satu lagi gue ada di webcam. Webcam ini katanya di spesifikasinya itu 1080 Full HD. Cuma gue belum coba sama sekali untuk webcam ini. Cuma harganya cukup terjangkau ya, di 300.299. Jadi oke, nanti kita coba juga sekalian. Sama ada satu lagi flash disk guys. Ini untuk booting Windows. Nanti gue udah download kemarin Windows-nya, dan nanti tinggal kita coba pasang aja kalau PC-nya udah jadi. So kita masuk ke perakitannya. Oke, kita buka motherboardnya dulu karena ini adalah rumah buat segala part. Ini ada buku panduannya juga, mungkin nanti bisa kita pelajari kalau nggak tahu. Ini ada pin-pin. Oh iya, jangan lupa siapin nampan guys supaya nggak hilang. Oke, sama kalian harus nyiapin ini obeng-obeng baut perbautan, kalau bisa yang ada magnetnya ya, supaya gampang buat ngebaut masing-masing. Oke, kita keluarkan motherboardnya pelan-pelan guys, jangan sampai rusak. Oke, kemudian kita buka juga prosesornya. Bentar guys. Ternyata di dalamnya udah ada kipasnya juga guys, buat prosesor dari bawaan dari Intel. Cuma kita akan tetap pakai yang dari Oxypush tadi ya, karena sayang aja udah dibeli. Gue nggak tahu kalau ini udah dapat guys. Oke, prosesornya udah berhasil gue lepas guys, cuma gue nggak tahu nih harus kayak gimana ya. Oh, ini kita bongkar. Salah guys, ternyata harus ditekan ke samping. Pantasan gak bisa gue angkat-angkat. Terus ininya dicabut guys. Ya. Rumahnya dibuka, kita buka. Kalian megangnya hati-hati ya guys ya, takutnya pin-pin yang di bawahnya ini nih pada rusak.
Oke, ini udah kepasang, tinggal kita pasang ininya lagi. Ya, dah kunci guys. Kemudian kita pasang RAM-nya dulu. Oke, buka guys. Nah, ini udah kebuka, ada 2 RAM. Di sini ada tanda guys, di A2 sama B2, jadi harus kita ikutin ininya dulu, A2 sama B2 first. Jadi harus dipasang ke RAM-nya itu, kecuali kalian punya 4 RAM ya guys. Kalau 4 RAM kalian pasang semua, mau yang mana dulu terserah. Oke, ini kita buka guys rumahnya. Dua-duanya kalian cetekin aja guys, jangan takut guys. Oh, satu doang, atas doang guys, ternyata kirain dua-duanya. Sampai ada bunyi klik guys, nanti dia otomatis kunci di atas. Oke, kemudian kita pasang satu lagi di B2. Oke, kita lanjut pasang di B2 nya. Oke, tadi guys dipasin dulu, nanti kalau udah pas tinggal ditekan sampai bunyi tak, ya itu ngunci, dia udah ngunci di bagian atas. Kalau udah ngunci di bagian atas, kita langsung masuk ke SSD. Oke, nah ini guys, kalian butuh pautan. Oke, kita akan buka terlebih dahulu. Enak kalau kalian ada yang obeng magnet guys. Kayak gini-gini guys, jatuh ke sini tuh agak susah diambilnya. Kok nggak narik guys, bentar. Oke, udah kebuka guys. Ada lemnya nanti buat ngelem SSD-nya supaya. Oke guys, sekarang kita pasang SSD-nya di sini. Kita ikutin bagian ini ya, pin-pin ini. Samain sama dengan bagian SSD ini. Kita masukin. Ya, kalau udah masuk gini, dia akan berdiri guys. Kemudian kita akan tempel penutupnya tadi. Ini ada lemnya ya guys, dibuka dulu. Oke, kita pasang bautnya dulu, sini satu.
Kalian jangan kenceng-kenceng dulu ya guys kalau ngebaut kayak ginian, takut supaya dia nggak bengkok di ujungnya. Yang penting ini kekunci dulu aja. Nah ini udah kekunci, sekarang kita satu lagi supaya dia ngunci dulu, dan supaya nanti pas kita misal ada rezeki mau ganti SSD lagi bisa dicopot dengan mudah guys. Toh juga kan udah kecolok pin-pinnya tadi di bagian dalam. Oke, ini dikit lagi, satu lagi. Ya, oke, sudah sampai sini kita stop dulu, kita siapin di bagian PC-nya. Oke, kalau SSD, RAM sama prosesornya udah kepasang, kita beresin yang ini dulu. Kita mau pasang bracket untuk air coolernya guys. Nah, ini ada bracketnya untuk di bagian sini sebagai penopang. Dia ada buku panduannya juga, nanti akan kita baca guys. Oke, kita keluarin pelan-pelan air coolernya. Iya, ini dia guys air coolernya. Dia udah ada thermal passnya. Oke, kita akan coba baca buku panduannya dulu. Sini ada untuk Intel dan AMD, masing-masing spesifikasinya kayaknya beda guys untuk ininya guys, bracketnya. Jadi kita coba baca dulu untuk yang Intel, karena kita pakai yang Intel guys ya. Oh, kalau Intel itu pakainya yang langsung 4, guys. Oke, kita sambil kerjain aja lah. Kita buka dulu di dalamnya. Oh, ini udah dinamain sih guys malahan. Oh enggak, kita harus pakai yang satu persatu. Intel, AMD, ini thermal paste nya yang nanti bisa kita pasang. Oh, apa itu? Oke, kita taruh sini dulu guys supaya tidak tercampur. Oke, kalau gitu kita sambil pelajari buku. Oke teman-teman, setelah gue pelajari dan cari di YouTube, ternyata kalau mau masang itu bracketnya itu dibalik dulu guys. Kalau pakai Mobo ini, jadi di sini ada bulatan-bulatan, kita harus masukin ini ke sini. Kalau pas dia nggak perlu adjust, tapi kalau nggak pas kita harus adjust guys. Oh pas ternyata, pas untuk LGE 1700. Oke, ini udah masuk semua pinnya. Sekarang kita masukin nggak tahu ini namanya apa, baut yang mengarah ke atas gitu. Kita masukin, nggak susah guys ya. Oke, nggak usah terlalu kencang. Diputer aja bisa guys dia, karena lebar. Oke, yang terlalu kencang guys, kira-kira aja guys. Bentar, kurang satu guys, kita cari dulu guys, kayaknya jatuh tadi. Oke, ternyata nyelip di sini guys, di samping perobengan. Oke, kita lanjut pasang. Oke, kemudian kita pasang ininya.
penahan. Nah, sampai sini. Kalau dari sini berarti kita tinggal ngebaut lagi guys. Kita masukin, kita kunci pakai baut yang 4 ini. Ini dapatnya guys, cuma 4, jadi hati-hati kalau mau pakai ini. Kita pakai 1. Oke, kayak biasa guys, jangan terlalu kencang. 2, masuk. Tiga. Satu lagi, 4. Oke. Oke, kalau itu semua udah, kita bisa kasih thermal paste di sini. Cuma gue nggak berani kasih dulu, kita coba cari tahu dulu guys. Oke guys, setelah gue pelajari ternyata kita tahapannya ini udah selesai. Tinggal kasih thermal paste, kemudian colok USB 2 sama ke CPU fan untuk muterin ke kipasnya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ini udah kupegang ya thermal paste nya. Oke, kita kasih thermal paste nya, semoga nggak salah guys ya. Kita kasih dikit aja lah. Oke, gue takut bleber guys kalau kebanyakan guys, jadi kita kasih sedikit, kemudian tinggal pasang CPU fan nya, air coolernya, sorry. Ini jangan lupa dilepas guys, ada pembatas. Kabelnya udah oke, kita tinggal lepasin sama bautnya aja guys. Oke, udah, sebenarnya udah kepasang guys ini guys, cuma karena ini ada baut kita harus kencengin lagi seperti biasa guys, jangan terlalu kenceng dulu. Supaya tidak miring dan bengkok. Kita lihat dari bawah, celah-celah bawah guys, itu dia bisa sampai bawah tapi jangan terlalu keras. Oke, yang kiri udah, tinggal yang kanan.
Oh, miring guys. Miring teman-teman. Gua masangnya miring guys. Udah pasang guys. Ternyata tadi ada yang enggak pas di baut bagian sini, di bracketnya sih. Di bracketnya ada 2 yang enggak pas. Terus gue juga kebanyakan ngambil yang di kiri, jadi yang di kanan agak renggang. Tapi udah gue cek lagi, udah bener. Ini udah gue pasang, harusnya sih udah kuat ya. Udah kuat. Oke, sekarang kita pasang perkabelannya. Nah, untuk kabelnya ini ada USB, di sini ada keterangannya ya. USB sama Maven. Ini berarti USB ini. Oke, kita buka talinya sebentar. USB kita pasang di bawah. USB 3 sama 4 karena colokannya sama sih guys. Oke, kemudian agak susah. Oke, ini berhasil. Kita buka USB. Nah, kita taruh di atas dulu. Kalau udah di sekolahan baru WA terus WA Nyalain air no. Ibu lo. Emang nyalain air? Oh iya. Alat apa tasnya? Ini untuk kabel fan-nya kita taruh. Kita buka. Kita buka aja lah guys. Nggak usah pakai ini. Dia takut ribet. Oke, ini untuk fan-nya. Supaya kipasnya muter, kita taruh di CPU fan. Oke guys, kabelnya kita umpetin guys. CPU fan 1. Oke, kita pasang. Tuh. Oke, ini udah masuk ke CPU fan. Nah, yang USB karena USB-nya di bawah, kita putar lewat belakang ya guys. Kita putar lewat belakang supaya dia tidak menghalangi jalur lainnya kayak VGA, kan nanti dipasang di sini juga ya. Jadi supaya nggak ngalingin lagi. Sorry. Bahaya ini guys. Agak bahaya. Nah, ini kita pasang USB di USB 2. USB 2 mana guys? Nggak ada USB 2. USB 3 kali ya. Oke lah. Oke, ini udah kepasang. Ini udah kepasang guys. Ini udah kepasang. Kemudian di bagian CPU fan, di CPU fan juga udah kepasang. Oke guys, kabel fan dari untuk air coolernya udah kepasang, sama USB nya udah kepasang juga.
Jadi kita sekarang pindah dulu ke CPU. Nah, nanti kita akan pasang ini ke CPU, sama kita akan pasang kipasnya juga biar sekalian, karena takutnya kipasnya agak ribet masangnya guys. Oke guys, nih CPU nya udah gue buka. Kacanya belum lagi, bentar kita buka kacanya dulu. Oke, bagian kacanya juga udah gue buka. Gue rencananya mau pasang ini dulu sih untuk kipasnya juga, karena takutnya nanti agak ribet ya, karena udah ada mobo di sini, kemudian ada RAM, ada lain sebagainya. Jadi gue mau pasang kipasnya dulu aja lah, supaya enggak ambil resiko kalau susah atau gimana untuk ngobengnya juga. Halo teman-teman, ngelanjutin video yang sebelumnya. Jadi untuk perkabelan kemarin nggak gue record ya, karena agak susah untuk masang-masangnya, karena gue pemula dan gue harus lihat di YouTube juga. Jadi gue ngeliat di YouTube. Untuk kipasnya kemarin terakhir kita ada salah posisi guys. Jadi kabel ini di sini, kabel ini di bawah, ini di kanan, itu jadi nggak sinkron, karena kan ini kabel 3 kipas ini sambung menyambung ya. Jadi akhirnya gue copot ulang, gue balikin ke arah yang benar, gue sambung, terus gue lewatin dengan ke lubang ini guys, lewat belakang. Jadi gue sambungin. Nah, karena kipas ini RGB, jadi dia itu ada 2 kabel. Yang pertama itu kabel untuk kipasnya sendiri, dan yang satu lagi itu untuk RGB-nya. Nah, untuk kipasnya itu sendiri gue pasang di sini guys, di CPU fan. Jadi ini untuk kipas-kipas yang ada di dalam fan ini. Kalian kalau misalnya punya beberapa kipas dan harus sambung menyambung, kalian bisa cari yang port ini namanya CPU fan. Kemudian untuk yang ini itu ARGB-nya guys. Jadi kalau kalian nggak mau pakai ARGB-nya, kalian nggak perlu pasangin yang ini. Jadi cukup CPU fan-nya ini. Nah, kalau untuk bagian atas ini adalah kipas dan konektor. Untuk konektor air coolernya lewat bawah guys. Dia lewat sini. Sebentar. Ini nih, lewat sini dia. Jadi gue lewatin belakang dan gue tarik lewat belakang gitu guys. Nah, untuk ini adalah port-port yang akan kita pakai di bagian atas ini. Jadi ini ada untuk tombol reset, power, dan lain sebagainya yang di atas, USB. Kemudian ini ada untuk yang tadi gue bilang, ini ada untuk kipas, air cooler. Ini ada satu, kemudian yang satunya lagi itu untuk tombol fan-nya juga, USB-nya. Nah, untuk di bagian ini itu gue ngambil buat kipas yang di bagian kiri. Ini untuk ARGB, dan ini untuk CPU fan-nya sama kayak tadi. Nah, ini untuk audio guys, HD audionya di sini. Nah, kemarin itu gue agak sempat susah pasang di bagian VGA ini. Sempat beberapa kali coba, nggak bisa, karena di bagian pojok sana itu mentok dia, karena kan ada 1-2 yang perlu gue buka, itu udah gue buka, cuma dia tetap mentok. Gue mikir kali ini kah salah gue pasang mobo atau memang agak susah. Ternyata memang agak susah guys. Jadi gue harus cabut 2 RAM ini untuk pasang VGA nya ini. Jadi kalau kalian kesusahan untuk pasang VGA, kalian bisa cabut air cooler atau cabut RAM nya juga. Itu sih pengalaman pertama gue kali pasang VGA. Nah, kemudian ini ada pin 24. Ini pin 24 itu nyambung ke PSU guys. Jadi untuk daya kalian di PSU ini juga sambung ke PSU. Nah, untuk kabel ini itu adalah kabel untuk ke tombol power yang di atas. Untuk tombol power di atas. Oh iya, sama satu lagi. Gue kemarin lupa, ternyata motherboard gue ini belum ada wifi-nya. Jadi gue harusnya beli satu part lagi. Itu SD semacam SSD gitu. Dia bentuknya macam kayak SSD, cuma gue nggak beli karena itu harus copot ini lagi guys, harus copot VGA nya lagi. Gue agak ribet dan agak takut kalau nggak bisa masang ini lagi malahan. Jadi untuk sementara gue beli ada namanya USB. Dia itu USB WiFi, jadi kalian tinggal colok
di port belakang kalian atau di port belakang kalian yang connect dengan Mobo, nanti dia itu bisa nangkep sinyal wifi. Udah itu aja sih, jadi gue beli itu aja, nggak pakai SSD card yang di bawah itu. Oke teman-teman semua, jadi sebenarnya rakit PC ini udah selesai dan gue juga udah install semua driver, udah install Windows. Ini untuk instalan Windows, bootable Windows. Jadi kalian harus punya ini kalau kalian mau rakit PC bootable Windows, minimal yang 8 GB ya, untuk jaga-jaga kalau file Windowsnya itu gede, karena sekitar 7 GB atau 6 GB gitu. Kemudian ini adalah driver-driver yang diperluin. Kalau kalian punya laptop 2 yang bisa digunain, kalian bisa download driver-drivernya dulu. Jadi ketika nanti PC kalian udah nyala, Windows kalian udah keinstall, kalian langsung bisa install driver-drivernya. Walaupun kayak yang tadi gue bilang internetnya belum ada. Oh ya, untuk USB WiFi itu kalian bisa beli aja ini TP-Link sekitar 150 Mbps kecepatannya. Tapi ini hanya untuk 2,4 GHz. Jadi kalau internet kalian mumpuni untuk 5G ini nggak bisa nangkep sinyal 5G, jadi cuma 2,4 GHz. Nah, saran gua kalian bisa beli yang lebih panjang ini, yang ada antenanya. Dia itu bisa nangkep sinyal 5G dan 2.4 GHz. Jadi ada kecepatannya 5G-nya sampai dengan 433 Mbps. Ini udah gue pakai yang 5G, sangat worth it ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada antena nongol, itu adalah untuk penerimaan WiFi yang kalian punya di rumah. Kemudian satu lagi masalah perkabelan. Untuk kabel HDMI atau DisplayPort itu kalian jangan salah colok ya. Kalian coloknya itu di bagian VGA. Kenapa di bagian VGA? Karena kalau kalian colok di motherboardnya itu nggak akan nyala. Kemarin gue sempat colok di motherboardnya dan itu nggak akan nyala, itu nggak nyala guys. Tapi gue mau nunjukin ke kalian kalau PC ini emang udah bekerja ya. Kita coba nyalain. Untuk cahaya di sini yang dari tadi nyala itu sebagai tanda bahwa PC kalian itu udah supply ke listriknya guys. Jadi dari PSU-nya dicolok ke listrik, nanti dia akan nyala di sini, di bagian sini. Itu sebagai tanda kalau PC kalian udah connect ke listrik. Nah, untuk RGB lain, kipas-kipas itu nyala ketika kalian udah menyalakan PC ini guys. Jadi kalau kalian udah nyalain PC ini, kalian udah kalau kalian udah nyalain PC ini, kalian baru ngeliat lampu-lampu ini kan nyala. Kalau itu yang RGB. Oke. Karena gue udah setting semua, ini tadinya awalnya RGB guys. Warnanya berubah-berubah, cuma karena gue udah setting jadi warnanya gue ubah ke putih semua. Light blue lah, light blue. Kemudian di sini juga drivernya udah gue install, jadi kita bisa lihat temperatur CPU atau GPU kita, tergantung settingan kalian. Kalian mau ngeliat GPU-nya atau ngeliat CPU-nya, itu bebas, terserah guys. Oke. Itu aja untuk video rakit PC dari gua. Kalau mungkin ada yang kurang atau misalnya ada masukan terkait dengan perkabelan atau RAM yang dipakai, kemudian air cooler dan lain sebagainya, boleh tulis di komen juga ya guys. See you, thank you.